Baik, selamat sore. Perkenalkan, saya Yohanes Ardiudanto Kriswinarno dengan NIM 131202149 dari Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait flywheel. Baik, jadi ini adalah outline-nya. Yang pertama akan kita bahas adalah apa itu flywheel. Yang kedua, apa fungsi flywheel dan bagaimana cara kerjanya. Yang ketiga, perbandingan torsi yang dihasilkan dengan dan tanpa flywheel. Yang keempat, bagaimana jika tidak ada flywheel pada kendaraan dan mekanisme lainnya. Yang kelima, penggunaan flywheel yang berbeda ukuran dan dampaknya. Baik, kita masuk yang pertama. Apa itu flywheel? Flywheel atau yang biasa disebut roda gila di Indonesia merupakan perangkat mekanik berputar yang digunakan untuk menyimpan energi rotasi atau mekanik tentunya dengan memanfaatkan inersia putarnya. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di kiri, ini adalah contoh flywheel. Selanjutnya kita masuk ke fungsi. Apa fungsi flywheel dan bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, fungsi flywheel adalah untuk memutar mesin bersamaan dengan starter motor. Tentunya ini pada aplikasi, contohnya pada kendaraan, mobil, contohnya. Seperti kita bisa lihat pada gambar di kiri ini, ada starter motor. Di sini, starter motor mempunyai pinion gear. Ketika starter motor ini dialiri arus listrik atau dinyalakan, maka pinion gear ini akan berputar, yang kemudian akan kontak dengan ring gear, dan akan menghasilkan putaran juga pada flywheel. Ketika flywheel berputar, maka crankshaft pun akan berputar, dan akhirnya menggerakkan piston. Dari situ, proses pembakaran dimulai, dan kemudian nanti engine akan menghasilkan daya putar. Fungsi yang kedua, untuk menyimpan energi mekanik atau momen inersia. Flywheel juga berfungsi untuk menyimpan energi mekanik. Energi mekanik disimpan tentunya agar kinerja mesin tetap stabil dan tidak menurun. Berikut merupakan langkah kerjanya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika mesin menyala, nah tentunya di sini ada energi yang diubah kimia menjadi mekanik dari bahan bakar, contohnya bensin. Kemudian akan dihasilkan langkah usaha dan akan dihasilkan daya putar mesin dan energi mekanik. Nah, dalam hal ini, flywheel menahan suplai energi pada poros engkol, sehingga nantinya tidak terjadi kelebihan tenaga, dan poros engkol ini tetap dapat berputar dengan stabil. Untuk fungsi yang ketiga, membuat putaran mesin menjadi stabil. Perlu kita sadari, terkadang proses pembakaran pada mesin itu terjadi tidak sempurna atau tidak seimbang. Dan ini akan menyebabkan perputaran poros engkol itu dapat lebih cepat atau lebih lambat. Dari situ tentunya kecepatan putar menjadi berubah-ubah, dan disinilah flywheel sebagai inhibitor daya putar, sehingga putaran mesin menjadi stabil. Fungsi yang keempat itu adalah tempat di mana kopling menempel. Nah, ini contohnya juga pada mobil. Kita bisa lihat pada gambar di kiri, ini adalah flywheel. Flywheel ini akan berkontak langsung dengan clutch disc atau biasa disebut kampas kopling di Indonesia, karena biasanya di sini memang terdapat kampas kopling gitu. Di pinggir ini memang terdapat kampas kopling. Kemudian di belakangnya ada clutch cover dan pressure plate yang ini akan menarik dan menekan si clutch disc ini ketika pedal ditekan. Ketika pedal ditekan ini akan tertekan pressure plate ini. Kemudian clutch disc ini akan tertarik sehingga putaran dari flywheel ini tidak diteruskan ke nantinya ke clutch disc ini, ke transmisi atau ke nantinya ke drive shaft. Jadi dari sini dimungkinkan adanya sistem yang dapat meneruskan putaran mesin pada flywheel ke roda melalui drive shaft. Jadi salah satu fungsi flywheel adalah tempat di mana kopling menempel. Kemudian ini adalah perbandingan torsi yang dihasilkan dengan dan tanpa flywheel. Kita bisa lihat untuk grafik yang pertama dengan flywheel. Kita lihat grafik torsi terhadap waktu. Ini cenderung konstan, di mana satu itu adalah langkah intake
kedua langkah kompresi, ketiga langkah kerja, keempat langkah buang. Dan di sini hanya ada sedikit naikkan gitu ya, naikkan pada kurva yang naik pada langkah kerja atau langkah ketiga. Untuk grafik torsi terhadap waktu tanpa flywheel kita bisa lihat, nah ini kurvanya naik pada langkah kerja, naik secara signifikan dan turun. Terbentuk gunung, seperti gunung gitu, grafik yang naik secara signifikan pada langkah kerjanya. Tentunya dari sini kita bisa mengambil suatu gejala fisik ya. Jadi bagaimana jika tidak ada flywheel pada kendaraan atau mekanisme lainnya? Saya mengambil dua contoh. Contohnya pada kendaraan mobil dan pada mesin jahit. Pada kendaraan mobil itu tentunya kendaraan atau mobil itu akan bergerak dengan terhentak-hentak gitu ya, atau tersendat-sendat, tidak berjalan dengan konstan dan mulus. Dan kita bisa lihat pada grafik tadi. Begitu pula pada mesin jahit ya. Jadi pada mesin jahit ini memang ada keuntungan yang menggunakan flywheel. Jadi penjahit itu tidak perlu terus mengayuh pedal yang ada di sini untuk menggerakkan mesin jahit itu atau jarum itu naik turun karena terdapat flywheel. Baik, selanjutnya penggunaan flywheel yang berbeda ukuran dan dampaknya. Jadi untuk ukuran flywheel yang lebih besar, pertama keuntungannya itu mesin berputar lebih smooth. Namun terdapat kekurangan, inersia rotasi lebih besar yang akan membutuhkan energi yang lebih besar pula untuk memutar engine. Tentunya ini pada kendaraan lagi. Kemudian yang keempat ini juga kekurangan. Kemungkinan berat dari flywheel itu juga bertambah. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, flywheel atau biasa roda gila adalah perangkat mekanik berputar yang digunakan untuk menyimpan energi rotasi dengan memanfaatkan inersia putarnya. Yang kedua, fungsi flywheel diantaranya untuk memutar mesin bersama dengan starter motor, menyimpan energi mekanik, membuat putaran mesin menjadi stabil, dan tempat menempel kopling pada mobil. Torsi yang dihasilkan dengan menggunakan flywheel akan lebih stabil dan konstan dibandingkan torsi yang dihasilkan tanpa menggunakan flywheel. Yang keempat, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan penggunaan flywheel yang berbeda ukuran. Ini merupakan referensi yang saya gunakan, dan sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.